Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjalan pagi ke taman bunga, melihat kupu-kupu terbang rendah. Ayo kita belajar bersama soal-soal tryout sangat mudah. Ya, kembali lagi dengan Pak Zaki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout kedua penyisian Kamin R20. Pada sesi 2 ini, Bapak akan membahas soal nomor 11 hingga 20 untuk kelas 1 sampai 2. Langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Bu Yanti memiliki 38 kilogram beras. Kemudian, beras tersebut dikemas ke dalam 4 kantong plastik. Dengan masing-masing kantong plastik beratnya 5 kilogram. Sisa beras yang belum dikemas adalah titik-titik kilogram. Pada soal diketahui bahwa Bu Yanti awalnya memiliki 38 kilogram ya. Setelah itu memiliki 4 kantong plastik yang beratnya bisa menampung 5 kilogram. Nah, yang sisa berapa yang belum dikemas berapa kilogram? Jawabannya adalah ya, betul. B, di 18. Dari mana? Kita mengetahui tadi di awal pada soal stok beras Bu Yanti adalah 38 kilogram. Setelah itu Bu Yanti mengemas 4 beras tersebut ke dalam 4 kantong plastik yang masing-masing beratnya 5 kilogram. Nah, 20 kilogram ini dari mana? Karena ada 4 kantong plastik dan masing-masing itu 5 kilogram, sehingga 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 20. Nah, 5-nya ini sebanyak 4 kantong plastik. Sehingga kita bisa totalkan, dikurangkan, sehingga tersisa adalah 18 kilogram yang belum dikemas. 18 kilogram beras yang belum dikemas. Mudah ya, karena di soal kita mengetahui stok awal berasnya berapa, kemudian yang dimasukkan ke dalam kantong plastik totalnya adalah 20. Sehingga 38 dikurangi 20, hasilnya 18 yang belum dimasukkan dan belum dikemas. Itu mudah ya untuk nomor 11. Baik, cukup jelas. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Nala memiliki selembar kertas berbentuk persegi dengan motif bintang yang ada pada di bawah ini ya. Kemudian ia melipatnya sehingga kertas tersebut terlihat seperti di bawah. Ada yang tertumpuk begitu ya, ada yang bintangnya tertutup semua, ada yang bintangnya tertutup sebagian, ada yang masih kelihatan sedikit-sedikit gitu. Berapa banyak bintang yang tertutup lipatan kertas yang ada pada gambar, entah itu sebagian ataupun seluruhnya, dengan kondisi satu baris itu ada 5 bintang. Berarti jawaban A tidak mungkin ya, karena satu baris, karena pada gambar ini memiliki 5 baris. Karena 5 baris dikali 5 sama dengan 25. Maka jawabannya adalah 12. Kita bisa langsung hitung masing-masing. Di sini ada 3, tambah 3, tambah 3, tambah 2, tambah 2. Nah, ini adalah caranya. Karena satu baris adalah 5 bintang, maka
bintang pada satu baris itu dikurangi dengan yang terlihat utuh. Sehingga kita bisa menemukan banyak bintang yang tertutup. Entah itu tertutup sebagian maupun seluruhnya. Nah, di sini pada baris pertama itu ada 5 bintang. Yang di sini ya, baris pertama ini itu ada 5 bintang. Yang terlihat ada tiga bintang. Yang tertutup berarti tinggal 2 bintang. Nah, begitupun seterusnya. Baris kedua yang tidak terlihat ada 2 bintang. Nah, harusnya aja biar tidak ambigu. Baik, lanjut ke baris ketiga. Yang terlihat ada 3 bintang. Maka 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian baris 4 yang terlihat hanya 2 bintang. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan yang terakhir yang terlihat juga sama yaitu 2 bintang pada baris kelima. Maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ini kita bisa langsung jumlahkan. Ini menjadi 5. Ini juga menjadi 5. 5 tambah 5, 10. Berarti jawabannya 12. Jadi banyak bintang yang tertutup lipatan kertas adalah 12 bintang. Mudah ya. Kita bisa langsung menghitung yang terlihat berapa dikurangi total bintang yang ada pada kertas. Karena 5 baris dan ada 5 bintang setiap barisnya, maka total seluruh bintangnya adalah 25. Yang terlihat 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ternyata 13. 13 kita bisa langsung kurangkan bintangnya berarti 25 dikurangi 13 sama dengan 12 juga. Ini mudahnya ya. Yang kiri ini adalah cara per barisnya. Untuk yang kanan ini cara keseluruhannya langsung. Kita mengetahui pada barisnya itu pasti 5. Nah, kita menghitung yang terlihat saja. Kalau yang kanan ini menghitung dengan yang terlihat, yang kiri menghitung dari yang terlihat dikurangi dengan satu barisnya. Sehingga kita langsung mengetahui bintang yang tertutup entah itu sebagian maupun seluruhnya. Udah ya? Boleh, ada 2 cara ini silakan adik memakai cara yang oh, Pak, saya pahamnya yang kiri, yang dihitung seluruh bintangnya terus dikurangi yang terlihat. Itu boleh, nggak apa-apa. Baik, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Jika hari ini adalah hari Kamis, maka 25 hari lagi adalah, nah, jawabannya adalah C. Betul, Senin. Bagaimana ya? Kita ingat di soal itu informasi yang didapat adalah hari ini adalah hari Kamis. Nah, kita tahu dalam seminggu itu ada 7 hari. Maka setiap 7 hari pasti akan kembali ke hari Kamis. Maka setiap kelipatan 7 itu akan kembali ke hari Kamis. Kita bisa langsung 25 dibagi 7. Nah, karena dibagi 7 itu pembagian adalah pengurangan yang berulang. Sama seperti perkalian ya. Ini 25 dikurangi 7, dikurangi 7 dan dikurangi 7. Ternyata sebanyak 3 kali, tersisa 4. Karena kenapa? 7-nya ini ada 3. 3 kali. Disebutkan 3 kali. Maka
Mulai Kamis ditambahkan 4 hari sisanya. Kita bisa langsung Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini ya. Kamis, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata pada hari 4 setelah Kamis, yaitu hari Senin. Maka jadi 25 hari lagi jika hari ini Kamis adalah hari Senin. Betul. Baik, mudah ya. Karena satu minggu pada hari yang sama akan kembali ke hari yang sama. Misalnya hari Kamis pada soal ini, dalam 7 hari dia akan kembali ke hari Kamis lagi. Oke, itu kata kuncinya ya. Mudah? Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Letakkan angka 1, 3, 5, dan 7 pada kotak berikut. Masing-masing hanya 1 kali. Berapa hasil penjumlahan terbesar yang mungkin? Nah, ini bisa mengacu pada soal yang sebelumnya, yaitu pecah, eh, puluhan dan satuan. Jawabannya adalah C, 124. Dari mana ya? Kita harus mengurutkan terlebih dahulu angka yang terbesar, yaitu 7, kemudian 5, 3, dan 1. Nah, berarti 7 dan 5 harus puluhan, dan 3 dan 1 itu tersisa untuk satuan. Silakan mau dihitungkan. Misalnya kita menaruh 7 di sini ya, karena puluhan itu ada 7 dan 5, satuan ada 3 dan 1. Nah, ini kita bisa masukkan. Misalnya kita masukkan di sini 7, ini dicoret. Berarti 5-nya di sini. Ini masukkan berapa? 1. Ini berarti 1 dicoret, 3-nya di sini. Totalnya tetap 1, maaf. Totalnya tetap 124. Coba kita ubah lagi. Kita ubah lagi. Ternyata, Pak, saya mau mau 5-nya yang di depan. Boleh. 5 di sini kita coret. Satu tetap di depan. Terus yang belakang 73. Tetap 7 ditambah 5, 12. 3 ditambah 1, 4. Sama saja ya. Karena yang ditanyakan hanya hasil penjumlahan terbesar. Jadi cara ini boleh banyak, namun hasilnya tetap 124, yaitu penjumlahan terbesarnya. Oke, paham ya? Karena ini adalah soal tentang puluhan dan satuan juga. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Ada hati ditambah 12 sama dengan 20. 24 dikurangi gambar senyum sama dengan 15. Maka hati ditambah gambar senyum adalah, jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Pertama, kita mengetahui bahwa hati ditambah 12 sama dengan 20. Kita bisa kurangkan sisi kiri dan sisi kanan dengan 12. Kenapa? Karena kita mau mencari gambar hati. Nah, di sini 12 dikurangi 12 habis ya. Tinggal maka gambar hati sama dengan 20 kurangi 12, hasilnya 8. Kita lanjut lagi. Yang kedua, 24 dan 15. Di sini yang di bagian kiri kita kurangkan dengan kita tambahkan dengan gambar senyum dan dikurangi 15 agar sama ya. Dan yang kanan
juga sama, ini masih kurang ya, dikurangi 15. Nah, di sini gambar senyumnya yang di kiri habis. Yang kanan 15-nya habis. 15 dikurangi 15 ya, jadi 0. Nah, kemudian kita bisa mengetahui 24 dikurangi 15 hasilnya 9. Maka gambar senyum adalah 9. Nah, jadi kita bisa mengetahui gambar hati ditambah gambar senyum. Gambar hati adalah 8, senyum adalah 9. Maka ditambahkan menjadi 17. Mudah ya soalnya. Ini adalah soal eksplorasi. Memang kita harus mencari berapa untuk gambar hati, yang kedua berapa untuk gambar senyum. Baik, sudah paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Lita membeli 4 bungkus kue. Jika banyak kue tiap bungkus 6 buah, maka banyak kue yang dibeli Lita adalah, ya, dari soal ini kita bisa memahami bahwa langsung bisa dikalikan. Dan jawabannya adalah 24. Bagaimana penjelasannya? Berikut. 4 kue yang akan dibeli Lita. Sedangkan satu bungkus kue berisi 6 kue. Sehingga ini ya, 6. Yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, ini sebanyak 20. Sebanyak 4 kali. Karena kan ada 4 bungkus ya. Ini bungkus pertama, bungkus kedua, bungkus ketiga, sama bungkus keempat. Nah, sehingga 4 kali 6 sama dengan 24 adalah kue yang dibeli Lita. Totalnya adalah 24 kue. Mudah ya? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Perhatikan pola gambar berikut. Bangun datar ke-23 adalah, nah ini kita bisa urutkan ya. Oke. Untuk 1, 2 itu segitiga, 3 bintang, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, yang dicari itu adalah bangun ke-23. Dan jawabannya adalah C. Ini kita bisa tahu bahwa pola pertama adalah segi 5. Yang kedua segitiga, yang ketiga bintang. Nah, pola keempat adalah jajar genjang. Di sini ada perulangan pola yang berulang. Jadi setelah setiap yang keempat adalah jajar genjang kembali ke posisi awal. Sehingga kita bisa langsung kurangkan 23 dikurangi 4 hingga sisa berapa. Nah, di sini 23 dibagi 4 ya. Ini sama dengan 23 dibagi 4. Maka 4-nya yang dikurangi berulang kali. 23 dikurangi 4. Masih ada lagi dikurangi 4 terus. Ternyata sampai 5 kali tersisa 3. 3 ini, ya sebentar. Nah, jadi kita bisa langsung melihat, kita sudah tahu ini tersisa 3. Kita tinggal melanjutkan dari pola yang sudah ada. Misal, karena sudah 3, nah yang pertama adalah segi 5, yang kedua segitiga, yang ketiga adalah bintang. Maka jawabannya adalah bintang. Jadi di sini pola ke-23 itu sama saja dengan pola gambar
ketiga. Sama-sama menunjukkan pada bintang. Ini juga bisa ditujukan pada pola ketiga dan pola ketujuh itu juga sama-sama bintang. Oke, mudah ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak mainan Wirya, 18 buah. Mainan Aji, 12 lebih banyak dari Wirya. Jumlah mainan mereka adalah berapa? Nah, ini tetap harus meneliti soalnya ya. Jangan langsung menggunakan angka yang ada pada soal. Karena di sini banyak mainan Aji itu 12 lebih banyak dari Wirya. Ya, jawabannya adalah D ya. Mainan Wirya itu adalah 18. Sedangkan mainan Aji itu 12 ditambah mainan Wirya. 12 tambah 18 sama dengan 30. Nah, karena di soal yaitu jumlah mainan mereka, maka kita bisa tambahkan 8 tambah 0, 8. 3 tambah 1, 4. Maka jawabannya 48. Oke, maka jumlah mainan mereka adalah 48 buah. Mudah ya. Ini adalah soal yang perlu meneliti soal tersebut. Maksud soalnya seperti apa? Nah, ternyata banyak mainan Aji itu 12 lebih banyak dari mainan Wirya. Jadi punya Wirya yang 18 tadi ditambah 12 adalah jumlah total dari mainan Aji yang asli. Hasilnya adalah 30. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah mainan mereka berdua. 30 ditambah 18 sama dengan 48. Udah? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar jam di samping. Ini ada jam dinding ya, menunjukkan pukul 3 sore. Jarum pendeknya ke arah 3, jarum panjangnya ke arah angka 12. Di soal, diketahui Ria pulang sekolah 4 jam yang lalu. Pukul berapa Ria pulang sekolah? Nah, kita bisa dengan gambarnya langsung boleh. Jawabannya adalah jam 11. Dari mana? Ini, 3. Kita lompat mundur 1 jam. Satu kali, jam 2. 3. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata saat kita mundur 4 langkah, mundurnya ke atas ya, karena berlawanan jam arah jam, sehingga jam 11. Bagaimana kita bisa menghitung mundur juga tanpa gambarnya juga bisa. Di mana jam 3 sore itu adalah jam 15.00. Karena mundur 1 jam, maka jam 14.00. Mundur lagi 1 jam, dikurangi 1 jam, 13.00. Mundur lagi 12.00. Dan mundur yang terakhir, karena totalnya ada 4 ya. Ini kan ada 4. Mundur 1, 2, 3, 4. Sudah 4 jam mundurnya, dan hasilnya adalah jam 11.00. Jadi, Ria pulang sekolah pukul 11.00. Mudah ya, karena kita bisa mengetahui dari gambarnya jam panah yang kecilnya di angka 3, kita bisa mundurkan ke berlawanan arah jarum jam. Mundur ke 2, ke 1, ke 12, dan 11. Sehingga jawabannya adalah pukul 11.00 Ria pulang sekolah. Oke, udah ya. Ini kurang dilengkapi jawabannya. 00. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya.
Yudi memiliki papan kotak yang bertuliskan bilangan 1 sampai 9. Jumlah bilangan pada setiap baris, kolom maupun diagonal adalah sama. Yudi menutup 4 buah bilangan dengan buah stroberi, terong, jeruk, dan anggur seperti pada gambar berikut. Bilangan yang tertutup stroberi adalah, nah, ini kita bisa menghitung pertama. Setiap baris itu jumlahnya sama. Nah, di gambar pada soal, itu sudah ada satu baris yang angkanya lengkap. Jadi kita bisa langsung jumlahkan. 2 tambah 7 tambah 6 sama dengan 15. Maka satu baris ini 15, satu baris ini juga 15, maupun diagonal miring juga 15. Ya, kita sudah tahu ya. Maka jawabannya adalah A. Yang ditanya adalah stroberi saja. Dari mana? Karena barisannya sama. Nah, ini ya. Maka 2 tambah 7 tambah 6 sama dengan 15. Karena setiap baris pasti berjumlah 15, maka 4 tambah gambar terong tambah 6 sama dengan 15. Terongnya adalah 5. Kemudian kita menggunakan garis yang di tengah ini ya. Karena ini terong sudah kita ketahui ada angka 7 dan kita tinggal mencari gambar stroberi. Nah, stroberi ditambah terong tambah 7 sama dengan 15 karena terong adalah 15 yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi 15 dikurangi 5 dikurangi 7 hasilnya 3. Jadi bilangan yang tertutupi stroberi adalah 3. A jawabannya. Mudah ya? Kuncinya ada pada jumlah bilangan setiap baris adalah sama. Jadi memang soal itu kita harus teliti semuanya. Tidak bisa kita langsung melihat hanya gambarnya saja maupun kita hanya mengambil satu atau dua kata saja. Kita harus membaca semua soalnya, dipahami maksud soalnya seperti apa. Ternyata di soal kata kuncinya adalah jumlah bilangan setiap baris adalah sama. Nah, kita melihat gambar, ternyata ada satu baris yang terlihat semua angkanya, sehingga kita bisa langsung menjumlahkan. Totalnya adalah 15. Maka setiap diagonal, vertikal, atau horizontal, mau lurus atau ke atas, miring, itu sama-sama 15 semuanya. Ini untuk gambar jeruk dan anggur tidak perlu dihitung. Karena apa? Karena yang ditanya pada soal hanya stroberi. Ternyata angka stroberi itu bisa kita dapatkan mencari terong saja. Oke, paham ya? Baik, terima kasih. Ini ada informasi untuk bagi kalian yang mau ikut kelas berbakat Olimpiade Matematika dan IPA, silakan hubungi Bu Hadian di nomor berikut. Ya, karena tadi di awal dibuka dengan pantun, Bapak tutup dengan pantun juga. Bermain layang di sore hari, terbang tinggi di angkasa raya. Terus belajar dengan hati riang, insya Allah juara KMNR nantinya. Dari saya pamit undur diri, Pak Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah.